Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Kang Imaf M. Liwa dari komunitas Kembali, dan kita masih membahas tentang teater. Dan kalau tadi kita melihat geliat dunia teater di Provinsi Banten seperti apa, nah bagaimana dengan para pelakunya? Apakah dunia teater ini bisa benar-benar menjadi dunia yang bisa menghidupi para pelakonnya di dalamnya gitu ya? Nah ini bakal kita bahas juga. Nah mungkin balik lagi, kita bakal mundur ngomongin soal regenerasinya nih Kang. Sebenarnya di Provinsi Banten ini dengan bergeliatnya teater di kampus, di sekolah gitu, berarti regenerasinya sangat berjalan dong. Ya, setiap komunitas pasti punya agenda rekrutmen ya, yaitu untuk regenerasi di kelompoknya masing-masing, terutama kayak teater kampus gitu kan, terus kemudian teater pelajar, karena memang mereka pasti rutin tuh setiap tahun UKM-nya atau ekstrakurikulernya diperkenalkan ke siswa atau mahasiswa baru, terus kemudian menjaring potensi-potensi minat dan bakat dari mahasiswanya untuk ikutan teater kayak begitu. Itu aku rasa sebetulnya jalan gitu ya regenerasinya gitu. Tinggal bagaimana masing-masing kelompok ini ya terus memberi meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya di kelompoknya masing-masing aja gitu, untuk lebih mendalami teater itu sendiri gitu. Oke. Dan sebenarnya mungkin juga untuk para pelakunya ini setelah lulus dari kampus atau mungkin juga keluar dari komunitas teaternya, ini untuk mencapai tingkat profesional untuk seorang pelakon di dunia teater ini tahapnya di mana sih? Ya dikatakan profesional kan itu tentunya perlu komitmen dari si pribadinya juga kan, gitu. Bagaimana dia mau melanjutkan gitu, mau melanjutkan tetap berkesenian gitu kan, terus kemudian tetap berteater lah katakan gitu tuh. Ya ruangnya sebetulnya banyak gitu tuh, bisa ikut komunitas-komunitas yang memang di luar sekolah tadi itu ya gitu tuh. Kan ada juga beberapa komunitas independen di Banten, di luar juga ada gitu tuh. Kalau misalkan memang dia punya keinginan merasa terpanggil gitu kan menjadi pelaku teater, mungkin dia akan konsisten dia gitu di sana gitu. Oke, dan mungkin banyak yang ini juga ibaratnya ingin terlibat di dunia teater tapi merasa kayak bisakah kita hidup di dunia teater gitu. Nah sebenarnya peluang mungkin juga dari teater ini bisa kemana saja? Ya kalau misalkan teater memberi penghidupan gitu itu sebetulnya menurut saya gitu kan, sebetulnya berteater itu kan nggak mesti kita mencari uang di teaternya kan gitu, bisa juga sambil bekerja kita tetap berteater gitu. Itu bagaimana memanage waktunya aja kan gitu. Tapi ya sekarang juga udah mulai banyak dukungan gitu dari pemerintah pusat gitu, yang memang kita bisa kayak sertifikasi seniman kan sekarang ini gitu ada kan gitu. Bagaimana itu juga mungkin menjadi upaya ya gitu, supaya kedepannya seniman itu ya bisa punya nilai secara ekonomi gitu kan, untuk untuk sebagai profesi dia gitu. Terus kemudian banyak juga program-program yang memang yang dari pemerintah pusat ya gitu, kita bisa ikutan itu. Selain kita punya peluang untuk berkreasi lebih matang gitu, itu juga kan bisa ada anggaran yang memang untuk ekonomi masing-masing si pelakunya gitu. Sebetulnya itu bisa gitu, banyak peluangnya gitu. Kalau untuk di Banten sendiri sebenarnya untuk hidup dari teater saja gitu bisakah atau masih belum gitu? Kayaknya masih belum ya. Kalau menurut aku ya gitu, nggak tahu kalau yang lain gitu, kayaknya masih belum. Ya harus harus punya pekerjaan lain mungkin gitu, atau ya bisa di teater juga gitu. Cuma tadi tuh asal merasa cukup aja di situ gitu. Jadi memang untuk saat ini di Provinsi Banten ibaratnya untuk benar-benar hidup dari teater ini masih sulit gitu ya, karena masih belum ya, karena geliatnya mungkin sudah banyak tapi ya ibaratnya untuk bisa banyak tampil masih belum begitu ya. Oke. Kalau di daerah lain apakah
kondisinya sebenarnya sama seperti Banten juga, atau sebenarnya di daerah lain banyak nih ya orang-orang pelaku di dunia teater yang benar-benar bisa hidup hanya dari teater saja? Ada Ya? ada. Aku rasa kayaknya pelaku teater ya seniman lah khususnya gitu tuh. Apa ya? Hidupnya ya karya tadi itu kayaknya lebih banyaknya seperti itu gitu. Ya mungkin ya kayak misalkan untuk membantu penghidupan dia itu bagian dari hal yang memang ngikut aja gitu tuh. Ya banyak juga sih seniman-seniman besar gitu yang akhirnya bisa hidup di kesenian gitu karena mungkin konsistensinya itu gitu tuh. Komitmennya gitu. Nah kalau berarti untuk para pelakon teater yang ada di Provinsi Banten khususnya ini, supaya benar-benar bisa hidup dari karya ibaratnya, apa yang bisa mereka lakukan atau harus mereka lakukan sebenarnya? Ya ekosistemnya berjalan gitu, harus sebetulnya dijalankan harus berjalan ekosistem ya tadi ya regenerasinya ada, terus kemudian produktif berkaryanya gitu, terus kemudian penontonnya ada gitu kan, terus kemudian karya-karyanya ya bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu kan. Ya kayak misalkan kalau misalnya di teater modernnya kan itu bisa menjual tiket dan sebagainya kan gitu. Ya, intinya ekosistemnya ya harus tumbuh, kita harus hidup gitu. Jadi dihidupkan ekosistemnya. Nah kalau untuk pribadinya masing-masing, apa yang harus mereka lakukan nih? Ya terus konsisten sih di teater. Meningkatkan kapasitas pengetahuannya seperti itu. Terus kemudian membangun relasi jejaring dengan baik yang di Banten maupun yang di luar. Mungkin itu juga akan menjadi peluang tersendiri ya gitu. Terus kemudian mencari peluang-peluang kayak tadi itu ya ya untuk berkarya itu kan tentunya butuh anggaran gitu kan, butuh anggaran. Nah, mungkin beberapa program-program yang memang ada di pemerintah itu bisa sebagai bisa sebagai ruang atau peluang tadi itu gitu tuh. Itu menurut aku sih ya bisa dicoba gitu tuh. Jadi memang perbanyak kayak jejaringnya itu. Dan mungkin tidak hanya di Provinsi Banten, harus benar-benar bisa melebarkan di luar Banten juga gitu ya. Karena mungkin banyak peluangnya justru di luar Banten itu sendiri. Dan berarti untuk benar-benar hidup dari karya ya ekosistemnya benar-benar harus dijalankan gitu. Dan untuk sejauh ini berapa banyak pelaku yang ibaratnya benar-benar di teater dari dulu, mungkin dari zaman sekolah sampai sekarang, mungkin hidup di mungkin komunitas, seberapa banyak atau banyak yang ibaratnya akhirnya beralih profesi gitu dan benar-benar meninggalkan teater? Ada yang seperti itu. Terus kemudian ya itu juga kan nggak bisa kita paksakan ya gitu. Itu udah udah ke personalnya gitu kan, itu pilihan gitu tuh. Ada juga yang memang masih konsisten gitu dari dulu, mungkin dari sekolahnya terus atau dari kuliahnya gitu sampai sekarang itu masih bergelut di teater gitu, masih berkarya gitu tuh. Ya lebih banyaknya sih tadi itu karena memang dibenturkan ya gitu. Pasca lulus misalkan gitu ya harus harus bertanggung jawab dengan kehidupannya gitu tuh. Itu bisa juga menggeser ya akhirnya tidak berteater lagi gitu. Itu juga banyak. Akhirnya memang ibaratnya skill teaternya tidak digunakan lagi gitu ya. Ya mungkin di kehidupannya digunakan. Berteaternya di kehidupannya. Tapi sebenarnya skill berakting ini bisa diterapkan di banyak hal kan, tidak hanya di teater saja gitu. Ini bisa di mana saja sebenarnya? Bisa ya kalau misalkan dia profesinya sebagai guru kan di teater juga kan bagaimana dia belajar belajar percaya diri, belajar bagaimana berbicara di depan. Ya banyak sih menurut aku gitu. Buat kesehatan juga ada kan, ada olah tubuh, ada apa gitu. Ya kompleks lah teater itu ya, tadi itu ya multidisiplin gitu, apapun ya dipelajari sebetulnya di sana dan itu bisa
terapkan di kehidupannya gitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang dipelajari di dunia teater ini sangat bisa diterapkan di profesi apapun Ya, itu betul. gitu ya. Bisa meningkatkan kepercayaan diri yang mungkin akhirnya public speakingnya jadi lebih baik gitu. Dan mungkin kalau kedepannya bisa main film juga gitu ya. Bisa. Banyak Apakah juga. dari di Banten juga ibaratnya ketika membuat karya perfilman banyak melibatkan juga teman-teman di teater? Ada juga. Biasanya itu kan ngajak kerjasama ya, yang Iya. memang produksi film gitu, sama orang-orang teater gitu tuh, untuk jadi aktornya gitu, Iya. atau jadi penulis skenarionya, ada juga yang kayak begitu. Sebenarnya ada yang berbedakah ibaratnya berakting di teater dengan mungkin berakting untuk di depan kamera gitu? Ada perbedaannya yang signifikan kah atau sebenarnya sama-sama aja? Sebetulnya sama ya, ilmunya kan pemeranan gitu, acting ya. Cuma mungkin ada beberapa batasan kan. Ada ya, di teater sendiri ada beberapa yang memang menjadi kebutuhannya gitu. Di film juga mungkin ada yang menjadi kebutuhannya. Jadi akhirnya kalau di film kan mungkin berbeda ya, acting di panggung dengan di depan kamera gitu. Itu pasti ada perbedaannya. Ada perbedaannya, tapi bagaimana pribadinya bisa menyesuaikan Iya. dari medium yang dia tekuni gitu Dan ya. kebutuhan si karyanya ya gitu, film atau teaternya gitu. Oke, dan sejauh ini karya-karya dari teman-teman di Banten ini sudah sejauh mana gitu? Selain mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi di luar Banten, apakah bisa tampil juga di luar negeri atau seperti apa? Ada juga yang kayak begitu kan gitu tuh. Teman-teman dari Teater Gates nih sebentar lagi itu ada ya, nama kegiatannya mereka itu mau ke Malaysia kan mereka gitu. Pertukaran budaya atau apa gitu ya. Mereka pentas di sana gitu. Terus kemudian komunitas-komunitas yang sebelumnya ada juga seperti itu, kayak ke Polandia, ke Jepang gitu. Itu ada juga Teater Studio Indonesia itu gitu. Oke, jadi teater ini bisa membawa kemana saja ya. Sebetulnya. Jadi tidak hanya bermain di Provinsi Banten aja atau mungkin keliling Indonesia saja. Sebenarnya kalau mau konsisten dan bisa membangun jejaring tadi. Membangun jejaring dan bisa tampil baik gitu ya. Ini bisa tampil bahkan ke luar negeri gitu ya. Dan itu bisa sangat memperbaiki perekonomian tentunya ya. Iya, pasti. Oke, dan mungkin untuk beberapa di antara Anda nih pemirsa Sultan TV yang akhirnya tertarik gitu, pengen deh jadi pelaku teater gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan, modal apa yang harus dimiliki, di mana belajarnya, bagaimana belajarnya, dan apa yang harus dipelajari, mungkin nanti bakal kita bahas nih Kang ya. Jadi untuk ada pemirsa Sultan TV yang mungkin juga mau bertanya-tanya tentang dunia teater, bisa langsung layangkan saja pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini. Kalau Kang Imaf ngelatih juga? Ngelatih kadang